Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melanie Gustifon dari kelas 11 Padang Kecantikan. Di sini saya akan mendongeng sebuah cerita yang berjudul Para Detektif Mungil, Apakah Koala Punya Sidik Jari? Sebelum mulai ceritanya, mari kita berkenalan dengan para detektif mungil. Para detektif mungil mungkin sangat kecil, tapi rasa ingin tahu mereka sangatlah besar. Itu sebabnya mereka hidup di sebuah rak buku, karena orang terkecil sekalipun dapat menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan besar jika mereka suka membaca buku. Persis seperti yang selalu berhasil dilakukan oleh para detektif mungil. Mari kita mulai dengan ceritanya. Suatu sore, Tiga makan kue coklat. Bajunya kotor karena penuh dengan sidik jarinya sendiri. Itu membuat Oli memikirkan satu pertanyaan besar. Apakah hanya manusia saja yang mempunyai sidik jari? Menurutku, beberapa hewan di Australia juga mempunyai sidik jari, kata ayah. Mengapa kalian Tiga dan Bo tidak mencari sendiri jawabannya? Namun, kalian harus ingat, bersembunyilah jika kalian melihat manusia. Jangan sampai detektif mungil terlihat oleh manusia. Jadi, Tiga, Oli, Bu, dan hewan peliharaannya si Kumbang memanjat sampai puncak rak buku. Mereka membuka buku berjudul Misteri yang Belum Terpecahkan di Australia. Oli pun mengikat benang merah di pinggangnya supaya mereka bisa keluar dari buku setelah petualangan berakhir. Kemudian mereka mendarat tepat di sebuah rumah di tengah semak belukar di Australia. Para detektif mungil bersembunyi di balik cangkir kopi ketika melihat seorang anak lelaki manusia dimarahi ibunya. Ibunya menyisakan sepotong pai yang diberi krim kocok di atasnya. Pai itu diletakkan di meja dapur. Tetapi seorang telah menghabiskannya. Bukan saya yang memakan, kata anak lelaki itu. Namun ibunya tidak percaya. Ibu anak itu marah dan menyuruh dia membereskan dapur yang kotor. Menurutku, bukan anak itu yang makan painya, ujar Oli. Aku akan menyelesaikan kasus pai yang hilang karena aku anak tertua. Menjadi anak tertua belum tentu selalu pintar, bisik Tiga, anak kedua dalam keluarga mungil. Di luar jendela dapur ada sebatang pohon eukaliptus. Lihat, sahut Tiga sambil menunjuk pohon yang banyak sidik jari berwarna putih krim pada seluruh batang pohon itu. Siapapun yang makan pai tadi pasti bersembunyi di atas pohon itu, kata Oli. Aku orang pertama yang memikirkan ide itu, bantah Tiga. Shh, bisik Bo. Ingat, jangan sampai detektif mungil terlihat oleh manusia. Detektif mungil segera merayap keluar jendela dan memanjat pohon. Rupanya, seekor koala tertidur pulas di atas pohon itu. Badannya bundar dan besar. Jari-jarinya penuh dengan krim pai. Sidik jari koala persis seperti sidik jari manusia, kata Tiga. Jadi, koala inilah yang memakan pai tadi, kata Oli dengan bangga. Aku tahu, aku pasti dapat menemukan jawabannya. Bu melihat si Kumbang. Menurut si Kumbang, bukan koala yang makan pai itu, bisik Bo. Koala umumnya makan daun pohon eukaliptus. Koala pasti telah menginjak dapur yang kotor sebelum memanjat pohon, pikir Bo. Pada saat itu juga, mereka melihat banyak jejak tapak putih besar di bawah pohon. Jejak-jejak tapak itu ternyata milik kucing peliharaan anak lelaki itu. Seluruh mulut kucing itu penuh dengan krim. Lihat, seru Tiga sambil menunjuk kucing itu.
Dia ingin menjadi orang pertama yang menyelesaikan kasus pai itu. "Lihat di bawah sana!" teriak Oli. "Shh!" bisik Bu. "Meow!" Kucing itu mengiang ketika melihat Oli dan Tiga. Bulu kucing itu mekar dan berdiri tegak ketika dia mendesis dan menunjukkan cakarnya kepada mereka. Anak lelaki tadi segera keluar untuk melihat kucingnya apa yang terjadi. Dengan dia pun melihat sekilas mulut kucing yang dipenuhi dengan krim pie. Kemudian ibu dia memanggil, "Ibu, lihat kemari. Ternyata kucing yang memakan pie itu. Ayo, lebih baik kita pergi dari sini sebelum salah satu dari mereka melihat kita," kata Tiga. Jadi, Oli segera menarik yang kuat benang merah di pinggangnya 3 kali supaya mereka bisa naik melalui halaman-halaman buku yang dipenuhi daun-daun pohon eukaliptus. Akhirnya, mereka mendarat dengan selamat di rak buku mereka. Koala punya sidik jari, bentuknya mirip sidik jari manusia. Oli menceritakan hal itu pertama kepada orang tua mereka. Namun, "Aku orang pertama yang menemukan jawaban untuk kasus itu," kata Tiga. Bo dan si Kumbang saling memandang. Mereka menghela nafas sambil memakan kue coklat mereka. Anak tertua belum tentu selalu pintar. Tiga dan Oli dari tadi sibuk berdebat sehingga manusia hampir saja melihat mereka. Jangan sampai detektif mungil ketahuan oleh manusia. Sekian dongeng cerita dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye.